Dan soal wacana tawaran jabatan untuk Jokowi sebagai penasehat Prabowo, kita bahas malam hari ini bersama Idrus Marham, Sekretaris Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran, dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, selamat malam. Bang Idrus, selamat malam. Selamat malam, Mas Ludia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam. Bang Idrus, jadi kemarin ini kan ada isu soal pembentukan presidensial club. Kemudian juga sekarang justru ada Dewan Pertimbangan Agung yang katanya akan menempatkan Pak Jokowi ini selalu di dekat Pak Prabowo. Ini seberapa penting sih sebenarnya Bang menempatkan Pak Jokowi selalu berada di dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto? Jadi Mbak Audrey, jadi biar tidak diolah dan tidak digoreng-goreng, ya barangkali perlu kita memahami alur dan konstruksi berpikirnya, Prof. Ikrar ya. Bahwa sebenarnya ada pengikat antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo ya sudah melakukan suatu komitmen politik untuk melanjutkan ya program-program pembangunan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Maka tentu ini secara fungsional ada ikatan. Keterlibatan Pak Jokowi berperan itu adalah sebuah keniscayaan karena di sini ada jaminan supaya ada jaminan bagaimana program-program pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu maka perlu ada komunikasi. Ya, perlu ada komunikasi, perlu ada diskusi yang barangkali menurut Sekjen Gerindra itu perlu menjadi sebuah nasihat-nasihat. Apakah nasihat itu terkait dengan substansi program untuk pengembangannya maupun terkait misalkan dengan strategi pelaksanaan program-program yang ada. Nah, oleh karena itu agar supaya tidak digoreng, ya sudah tidak digoreng, tidak diolah, tidak ditafsirkan, dan ini memang jadi persoalan barangkali Mbak Audrey, kalau misalkan Pak Jokowi berperan, apakah itu penasehat, tapi tidak ada posisi formal misalkan, itu dianggap cawe-cawe karena tidak terbiasa kita di Republik ini. Jadi ada hubungan. Bukankah pada saat ada penempatan posisi justru sebaliknya dianggap cawe-cawe? Kan bisa kalau memberikan nasihat di belakang layar saja, Bang. Nah, justru selama ini kalau misalkan orang berperan tanpa posisi ini jadi persoalan. Ini di Republik ini. Tetapi kalau punya posisi lalu berperan, itu baru jelas. Orang yang berperan di luar posisinya Mbak Audrey, itu namanya overacting secara teoritik. Ya, nah oleh karena itu, memang persoalannya sekarang, kalau secara fungsional kehadiran Pak Jokowi dalam rangka untuk menjamin kelanjutan program-program pembangunan, apakah itu pengembangan substansi program atau strategi pelaksanaannya, itu memang muncul wacana-wacana. Ada yang menyebut bahwa Dewan Tim Pres. Kemudian ada ide gagasan lagi yang disampaikan Presidential Club. Bahkan ada yang lebih jauh lagi bagaimana kalau menjadi pemimpin koalisi. Ada juga wacana terakhir dan saya kira juga ini disampaikan oleh Ketua MPR, menghidupkan kembali lembaga DPA. Yang pada intinya adalah Pak Jokowi ini tetap ada posisi gitu ya. Kalau gitu Bang Idrus sebentar, saya mau tanyain dulu deh ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, ini memang dilihatnya penempatan dari Pak Jokowi ini selalu berada di dekat Pak Prabowo ini memang harus selalu ada jabatan. Ini sebenarnya kalau gitu diartikannya Pak Jokowi yang ingin selalu dekat sama Pak Prabowo atau Pak Prabowo yang ingin selalu dekat dengan Pak Jokowi? Kalau menurut saya Pak Jokowi yang memang ingin tetap dekat dengan Prabowo ya. Kenapa demikian? Karena tampaknya beliau ingin agar apa yang dulu menjadi program-program beliau akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo begitu kan. Dan kemudian upaya-upaya untuk kemudian dia bisa menduduki jabatan dan bisa berpengaruh terhadap kabinet itu juga udah berkali-kali dilakukan. Saya beri contoh misalnya Pak Jokowi akan diangkat menjadi koordinator partai politik pendukung Prabowo Gibran gitu kan, dan kemudian ternyata ada kesulitan kan. Satu misalnya PSI kan akhirnya juga nggak masuk parlemen, jadi dia nggak punya partai. Kemudian dia upaya untuk ambil alih misalnya posisi ketua umum partai Golkar gitu kan, tapi kita tahu Golkar tidak kayaknya ya tidak berkehendak kemudian untuk
apa namanya itu melakukan apa namanya muktamar Partai Golkar ya pada sebelum bulan Desember gitu Ya, kan, maksud saya sebelum September itu, kalau itu kan berarti munaslup gitu kan. ya dipercepat. Jadi ini yang buat saya dilema-dilema yang dihadapi oleh Jokowi. Dan kalau kita lihat juga misalnya pendekatan apakah dia bisa menjadi apa bagian dari presidensial club ya, yang kemudian dia mengusulkan kalau perlu rapatnya 2 hari. Dan kalau di rapatnya 2 hari itu berarti rapat-rapat Presidents Club itu jauh lebih banyak dibandingkan rapat terbatas ataupun rapat apa namanya itu lengkap dari kabinet begitu Oh, kan. oke. Ini yang saya lihat usaha-usaha itu jalan terus ya. Dan ini juga buat saya ya, ini juga mungkin Bung Idrus sepakat atau tidak sepakat dengan saya bahwa memang itu rentang waktu yang terlalu panjang antara hasil pemilu presiden dengan pergantian presiden pada Oktober 20 Oktober itu saya pikir perlu ditinjau kembali ya. Kenapa demikian? Karena toh kita tidak ada lagi apa namanya itu pemilihan yang terbagi antara pemilu Oke. legislatif dengan pemilu presiden gitu kan. Ini juga menjadi suatu yang penting karena jeda waktu yang terlalu panjang ini juga apa menyulitkan pemerintahan pemerintahan terpilih dari pemilu itu untuk bisa cepat ambil Nah, alih pemerintahan begitu. Karena di ini negara manapun ya itu pergantian pemerintahannya tuh nggak sampai berbulan-bulan, apalagi ini ini sampai artinya ini 6 terlalu atau lama hampir ya, 8 makanya bulan. muncul berbagai macam ide begitu ya. Betul, betul ya. Apalagi Anda lihat sekarang ya apa yang terjadi ini. Misalnya bagaimana DPR dengan pemerintah tiba-tiba mengajukan berbagai revisi undang-undang ya, baik itu undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang Kementerian Negara, undang-undang Oke. penyiaran ya. Ya, itu semuanya kan Anda tahu di dalam pemerintahan dimanapun di dunia ya, begitu sudah terjadi pemilihan umum, yang namanya presiden ataupun perdana menteri Baik. itu sudah menjadi yang disebut dengan apa namanya itu pemerintahan yang demisioner ya. Oke, Pak Ikrar, saya mau nanya lagi Ya, deh ke Bang Idrus. ya. Bang Idrus, itu kata Ya, tadi Pak Ikrar berpendapat bahwa kayaknya Pak Jokowi kok yang ingin selalu dekat dengan Pak Prabowo. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya, kan ada Mas Gibran juga yang menjadi representatif dari Pak Jokowi. Jadi tetap menjaga jalur on the track gitu dengan program-programnya Pak Jokowi yang dilanjutkan dengan Pak Prabowo. jadi Mbak Udire, jadi saya kira begini, sekali lagi saya katakan tadi ada ikatan fungsional. Ada komitmen politik yang telah dibuat oleh Pak Prabowo bahwa ingin melanjutkan program-program Pak Jokowi. Nah, untuk melanjutkan itu maka komunikasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo adalah sebuah keniscayaan untuk menjamin bagaimana program-program itu bisa jalan dengan baik ke depan. Baik dilihat dari substansi ya program dalam rangka pengembangan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataukah terkait dengan strategi pelaksanaan. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan. Bahkan sebenarnya untuk menjamin ini adalah Pak Jokowi adalah dibutuhkan. Tapi Tetapi nggak karena ini nama anggaran dibutuhkan, lagi Bang, karena kan sudah ada One Team Press nih, kenapa nggak direvisi saja atau mungkin ya sebagai ininya, kenapa harus ada Dewan Pertimbangan Agung, kan bukannya menambah lagi pos anggaran? jadi begini Mbak, jadi kan begini, kan kita ini kan wacana tentang itu One Team Press. One Team Press itu sesuai dengan undang-undang yang ada adalah merupakan bagian daripada eksekutif. Ya, karena ini merupakan bagian daripada eksekutif, maka tentu kalau One Team Press itu dan di situ adalah Pak Jokowi ada masalah psikososial politik. Nah, lalu ini sebenarnya wacana ini sudah lama berkembang dan juga dikembangkan oleh Bang Jimli As-Siddiqi. Ya, Profesor Jimli mengatakan bahwa apa dikatakan Pak Jimli? Ya, kalau misalkan ya apa namanya nasihat yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan itu hendaknya mengikat dan kedudukan penasehat itu seyogyanya tidak boleh berada di bawah kewibawaan yang diberikan nasihat. Oleh karena itu derajat penasehat harus sama dengan yang diberi nasihat agar nasihat tersebut tidak hanya bersifat sukarela saja. Oke. Nah, oleh karena itu maka supaya One Team Press ini bukan merupakan bagian daripada eksekutif. Coba bayangkan aja Mbak Udire, kalau ini merupakan bagian dari eksekutif, kan di bawahnya presiden. Nah, muncullah gagasan kalau begitu One Team Press ini adalah diperkuat dan hidupkan kembali apa namanya
Dewan Pertimbangan Agung itu. Nah, memang tadi ada penjelasan dari Prof. Siti Zuhra mengatakan ke depan ini ya miskin struktur kaya fungsi. Nah, saya kira saya ingin lebih jauh. Di Golkar dulu sebenarnya itu sudah punya gagasan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Mbak Audrey ini lonjong-lonjong semua hasilnya sekarang bahkan ke barat-baratan. Baik, Bang Idrus, Ya. kalau gitu saya mau nanya ke... Nah, dikit ini dulu Mbak Audrey. Ke barat-baratan, coba sistem ketatanegaraan, sistem politik, sistem pemerintahan, itu cenderung individualisme dan liberalisme. Tidak lagi memperhatikan azas dan nilai-nilai kekeluargaan dan kegotong royongan. Akhirnya Bang Idrus, saya mau kasih kesempatan buat Pak Ikrar. Gitu. Oke, Pak Ikrar, itu setuju nggak tuh dengan pendapatnya Bang Idrus tadi? Ya, sebetulnya ini saya ingin katakan dulu ya bahwa persoalan apakah ini akan dibentuk DPA ataupun One Team Press ya itu juga harus tidak ada kaitannya dengan persoalan anggaran tuh. Anggaran kan bisa dipindah aja dari One Team Press ke DPA begitu kan. Tapi persoalan penggunaan istilah Dewan Pertimbangan Agung itu berarti itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli ya. Ini yang harus kita camkan ya. Dan juga kalau tadi Bung Idrus mengatakan bahwa kita memang sudah terlalu terjerembab ke dalam suatu sistem demokrasi liberal ya untuk bukan kebarat-baratan tapi demokrasi liberal lah ya dan jauh jauh dari demokrasi Pancasila yang penuh dengan pendekatan ketuhanan, persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan sosial dan sebagainya ya. Apalagi sejak misalnya pemilu legislatif dan juga pemilu presiden langsung 2004 ya. Hubungannya sama DPA? Kenapa? Hubungannya sama DPA ini? Nah, DPA itu sebetulnya kalau misalnya One Team Press dijadikan DPA nggak jadi masalah kalau buat saya ya. Kecuali lagi-lagi ini akan ada konotasi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu ya. Dan kalau kita kemudian akan mengamandemen kembali UUD 45 yang sudah diamandemen 4 kali sampai 2002 itu ya, Anda bisa bayangkan nanti 5 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ke depan sampai 2029 itu penuh dengan persoalan-persoalan menata ulang sistem ketatanegaraan kita. Pak Ikrar, kalau gitu singkat aja Pak Ikrar. Sebenarnya posisi apa sih yang pas untuk Pak Jokowi setelah pensiun nanti? Kalau buat saya dia udah berhenti gitu. Kenapa demikian? Cukup lah buat dia. Dia udah jadi wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, presiden 2 kali gitu. Apalagi yang harus diberikan? Soal nanti Prabowo akan mengikuti jalannya atau tidak kan Pak Prabowo udah janji. Berikanlah buat saya ya. Itu kesempatan kedaulatan penuh pada presiden ya, Pak Presiden terpilih ya, untuk melakukan pemerintahannya secara baik tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan rasional. Saya beri contoh misalnya apakah kemudian Pak Prabowo akan melanjutkan pembangunan IKN secara menggebu-gebu ya di kala keuangan negara sedang macet gitu kan atau tidak dalam artian banyak ya atau program-program juga seperti makan siang gratis dan sebagainya demi menjaga agar yang namanya cash flow kita, devisa kita itu jangan sampai habis hanya untuk program-program tersebut begitu. Pak Ikrar, terima kasih untuk waktunya Bang Idrus. Terima kasih. Jadi singkat aja Bang, waktunya sudah terbatas. Singkat aja. Saya agak berbeda dengan Prof. Ikrar. Ya ini bukan persoalan Pak Jokowi cukup atau tidak, tetapi di sini sudah ada ikatan fungsional yang bagaimanapun dalam rangka Pak Prabowo untuk melanjutkan program-program pembangunan, maka keterlibatan Pak Jokowi ini adalah sebuah keniscayaan. Peran Pak Jokowi, jadi tidak boleh kita membatasi bahwa cukuplah, tidak boleh. Ya, nah tinggal bagaimana format peran itu dilakukan. Kalau tampak posisi itu dianggap cawe-cawe, diolah, digoreng. Maka Bang Idrus, sudah kita tangkap Bang pesannya. Bang Idrus Marham, terima kasih. Pak Ikrar, terima kasih. Sehat selalu semuanya.